Tahukah Anda bahwa didikan adalah taburan untuk tuaian kita di masa depan? Amsal 29 ayat 17 berkata gini, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Kita perhatikan banyak orang tua di masa tua yang tidak bahagia karena anak-anaknya tidak mempedulikan mereka, tidak mengurus mereka di hari tua. Bahkan ada orang tua yang masih harus bekerja keras menafkahi anak-anak mereka, sementara anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa tapi masih seperti kanak-kanak. Ada anak-anak yang sudah dipelihara dari kecil, dikuliahkan, disekolahkan orang tuanya, tapi malah berakhir di penjara. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar kita harus mendidik anak kita? Didiklah anakmu, kata firman Tuhan, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bagaimana kita mendidik anak kita hari ini merupakan taburan untuk tuaian kita di masa tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Jadilah orang tua yang tidak hanya sibuk dengan kebutuhan, sibuk dengan diri sendiri, tapi kita punya waktu untuk betul-betul memerhatikan kehidupan anak-anak kita. Awasi tingkah laku anak-anakmu. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, "Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya." Jadi kita sudah bisa mengenali anak-anak itu dari kecil, dari perbuatan mereka, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari kecil ternyata sudah bisa dilihat kalau anak-anak itu punya cikal bakal penipu, jahat gitu ya, sudah bisa kelihatan. Nah, kita harus perhatikan tingkah laku anak-anak kita. Apakah mereka serakah? Apakah mereka mementingkan diri sendiri, self-centered? Apakah mereka jahat kepada sesamanya, tega, kemudian sombong, kemudian hidupnya najis? Dari kecil sudah bisa kelihatan. Anak-anak kita yang berangkat remaja, kita harus perhatikan, awasi sungguh-sungguh tingkah laku mereka. Di dalam mendidik anak ada usia emas, yaitu 0 sampai 12 tahun, di mana kita masih bisa menanamkan nilai-nilai ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak kita, sehingga mereka akan selalu berpegang kepada hal-hal yang kita didikan, seperti setting program. Nah, kalau udah lewat dari umur 12, biasanya sudah sangat sulit. Kita harus awasi tingkah laku anak-anak kita. Jangan sampai karena kesibukan pekerjaan, kita sibuk kumpul sama teman-teman, kita lalai terhadap keseharian anak-anak kita. Di masa pandemi ini, kebanyakan anak-anak main sendiri di kamar, main game terus, orang tua juga di kamar, satu rumah tapi terpisah. Nah, saya selalu punya kebiasaan itu mendatangi kamar anak saya sehari itu bisa 3 sampai 5 kali untuk sekedar memeriksa apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka sekolah online, apakah mereka benar-benar belajar atau main game. Di masa pandemi ini ada satu aplikasi game yang membuat anak-anak itu bisa saling ngobrol. Jadi sambil main, sambil ngobrol dengan teman-temannya. Saya perhatikan teman-temannya ketika bermain game gitu, saking seru ketika mereka kalah gitu ya, teriak dengan bahasa yang kotor gitu. Nah, saya satu kali mendapati anak saya meniru omongan teman di gamenya. Saya peringati keras, jangan ucapkan perkataan yang kotor. Sorry mami, katanya. Oke, saya perhatikan lagi, saya awasi anak-anak saya. Ketika saya mulai dengar lagi mereka ucapkan hal yang tidak baik, saya langsung marah dan saya panggil ke kamar saya. Saya marah besar kepada anak saya langsung saat itu saya pukul. Kok Bu Heni mukul anak? Loh, firman Tuhan bilang didik. Saya tegas sekali kepada anak-anak saya bahwa mereka tidak boleh ngomong kotor. Buat apa saya khotbahin anak-anak orang kalau saya nggak didik anak saya sendiri? Saya didik keras anak saya supaya jangan sampai mereka tumbuh besar itu mereka biasa, menjadi sebuah kebiasaan ngomong kotor, ngomong yang nggak pantas. Bahkan ketika mereka main game, biasanya kita panggil makan atau kita suruh apa, biasanya jawabnya nggak enak. Saya langsung tegur, nggak sepantasnya kamu ngomong seperti itu. Kita harus betul-betul mengawasi tingkah laku anak-anak kita, karena biasanya kebiasaan buruk itu bibitnya dari kecil, dibiarkan lama-lama jadi besar. Ketika anak kita ngomong kasar, ketika anak-anak kita ngomong bahasa yang kotor, kita nggak boleh diam saja. Kita harus didik, disiplin mereka, karena kalau sudah dibiarkan itu akan jadi keterusan, jadi satu kebiasaan yang sulit dihilangkan.